datang Bu Dr. Fitria Agustina, Terima kasih banyak. spesialis kulit dan Apa tuh? spesialis kulit dan kelamin. Udah panjang banget ya, Fin Ayo, SDV. udahlah. Ya pokoknya intinya Ya, itulah. kecantikan gitu ya. Iya, kulit temennya selalu kelamin. Jadi nggak ada kulit dan temennya kecantikan. Nah, itu dia. Iya, tapi Lebih banyak mana tuh pasiennya, kulit apa kelamin? kulit sama kelamin untuk pasiennya sih relatifly mungkin karena demand-nya untuk menyehatkan kulit tuh lebih tinggi ya. Jadi tetap aja untuk prosentasenya lebih banyak masalah kulit. Oke, kita sekarang pengen bahas tema yang lagi sering dialami oleh anak-anak remaja. Itu tentang jerawat ya Bu Dokter ya. Jerawat kan gimana itu apa namanya cara, kalau pasti nih hampir sebagian besar dia anak-anak remaja tuh pasti kena jerawat dan mereka sering panik gitu Betul. kalau menghadapi Jerawat ya. jerawat. Nah, jadi kalau jerawat itu sebetulnya kita sebetulnya bisa baginya dalam minimum 2 kategori. Ada yang namanya adolescent acne atau acne pada remaja. Ada yang namanya juga adult acne, acne pada dewasa. Oke. Nah, adolescent acne atau acne pada remaja ini memang angka kejadiannya cukup tinggi. Prevalensinya itu sekitar 80%. Jadi artinya 80% pada saat usia remaja itu possibility untuk mendapatkan jerawat gitu sebesar itu. 80%. Artinya mungkin ya saya sendiri juga dulu berjerawat. Gimana nih? Iya. Mas Kama juga dulu Iya berjerawat ya? pasti, malah sampai sekarang masih ada. Ya, kalau sekarang berarti tapi mungkin satu-satu aja ya. Oke. Dan yang 20% itu yang gimana tuh yang nggak jerawat itu? Ya, ada juga tetap Ada yang juga tuh 20%. Jadi kalau dari prevalensinya itu sebenarnya range-nya antara 80 sampai 90% usia remaja pernah mengalami fase jerawat gitu. Nah, gimana cara menanganinya? Sebetulnya yang simpel dulu. Kalau kita lihat sebenarnya kenapa munculnya peak-nya itu pada usia remaja dan antara wanita atau perempuan sama laki-laki peak-nya agak beda. Kalau pada perempuan biasanya itu range-nya lebih muda. Jadi antara usia 14 sampai 16 tahun. Peak-nya terjadinya jerawat. Jerawatnya. Sementara kalau pada anak laki-laki atau remaja laki-laki biasanya terjadinya agak geser. Jadi justru antara 16 sampai 19 tahun. Jadi lebih geser dikit. Jadi dari 80 sampai 90% itu mengartikan bahwa anak-anak kalau misalkan kena jerawat itu nggak usah panik ya. Betul. Artinya sekarang tinggal gimana caranya kita merawatnya itu ya. Ya betul. Jadi Gimana? kalau memang dia masih masuk fase adolescence ya memang angka prevalensinya tinggi ya udah. Sekarang kalau udah terjadi jerawat nih mesti gimana dong gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan marketplace tuh iklannya heboh-heboh Iya, dong. betul. Semuanya untuk menghilangkan jerawat dalam hitungan betul. hari, menghilangkan jerawat atau memuluskan kulitku dan macam-macam. Akhirnya anak-anak itu pada coba beli yang Betul, ini malah coba-coba. betul, malah jadi artinya malah tambah outbreak, tambah banyak gitu kan Nah, jerawatnya. itu gimana tuh? Kalau saya lihat soalnya nih agak grogi juga saya wawancara Bu Dr. Apanya Fitri grogi? Agustina nih. Aduh. Pengikutnya 263.000 di Ya. Instagram. Itu centang biru. Sebenarnya centang biru itu everyone can do that, gitu. Asal mau gitu. Nah, ini dokternya para artis ya Bu Dokter ini di Jakarta, berpraktek di Jakarta. Iya, iya. Ada klinik kecantikan di situ ya. Ya. Jadi kalau Oke. misalnya kita balik lagi ya yang tadi ya, kalau misalnya anak-anak remaja pokoknya intinya adalah selalu jaga kebersihan kulitnya. Jadi 3 steps for your daily routine Oke, apa itu? skincare. Ah, ah. Yang pertama adalah jangan lupa mencuci wajah dengan baik dengan cleanser yang memang sesuai dengan kulitnya gitu. Jadi jangan lupa selalu bersihkan wajah. Itu bersihkan wajah pagi, siang, sore? At least sehari 2 kali. Sehari Saat 2 bangun kali. Tidur sama pada saat mau tidur. Mau Itu tidur harus- dan baru Ya, bangun. ya. Nah kemudian pilih sabunnya. Sabunnya Oke. usahakan pilih yang pH-nya sama kulit, pH balance biasanya balance. istilahnya. Biasa di angka 5,5. Oke. Tandanya nih, Nah. kalau kita habis cuci muka, kulitnya tuh nggak rasa ketarik. Kulit tidak Kalau- rasa ketarik. Ya kalau habis cuci muka kulit rasanya ketarik, Ketarik. kenceng, Hah? itu artinya si sabun yang kita pakai Ya. itu merusak yang namanya natural moisturizing factor dari kulit. Oke, itu penting banget informasinya Iya. itu. Jadi cirinya gitu ya, pas Iya. kita udah keringkan dia tidak terasa ketarik, Iya. itu berarti bagus, Iya. cocok. Jadi artinya dia tetap mempertahankan natural moisturizing factor yang ada di kulitnya tetap lebih baik, tetap terjaga. Tapi ada beberapa yang memilih tanpa sabun, bagus nggak itu? Dengan air aja, nggak oke juga. Kalau air aja biasanya kurang mengangkat
kotoran yang sifatnya oil base ya, kurang keangkat gitu. Jadi harus ada pembersihnya ya. Ya. Terus ya tipsnya kalau dibersihkan baik artinya kan kosmetik tidak akan dibawa sampai tidur. Kadang-kadang suka lupa tuh, aduh kecapean sampai rumah udah nggak sempet cuci muka, atau tidur dengan memakai kosmetik. Nah, ada juga tuh yang dengan pembersih wajah dia tanpa sabun juga oke nggak itu Bu Dokter? Baiknya tetap meskipun mau pakai itu boleh-boleh aja, tapi habis itu tetap rinse off, tetap dibersihkan pakai sesuatu yang basically-nya air gitu. Karena tetap aja kalau yang tidak air tetap ada yang tertinggal kan. Oh gitu. Oke, penting banget itu informasinya. Oke, itu yang pertama. Ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, jangan lupa selalu pakailah moisturizer atau pelembab. Jadi seringkali suka salah dalam artian kulit aku tuh berminyak loh. Ini kita ngomong cowok cewek ya? Cowok cewek. Kulit aku berminyak, jadi aku nggak perlu pakai pelembab. Cowok gitu. juga perlu pakai gitu. Iya. Nah, serius Bu Dokter? Serius pelembab. Pelembab itu tapi balik lagi ya. Pelembab itu juga harus disesuaikan dengan jenis kulitnya. Artinya, kalau memang kulitnya berminyak, pilih pelembab yang ringan, yang water based, mungkin yang bentuknya gel gitu. Jangan yang bikin sampai kulitnya shiny, kelihatan berkilat dari jauh gitu kan. Nah itu dia makanya saya tadi saya memastikan cowok cewek ini pakai itu gitu. Iya, pilih kalau misalnya yang cowok mungkin bentuknya gel atau lotion yang jauh lebih ringan lagi gitu. Jadi langsung ya. Iya. Lebih oke. Betul, itu jadi, makanya pada saat sebelum tidur aja? Setelah cuci muka. Setelah cuci muka. Iya, bisa 2 kali juga berarti. Iya. Kemudian yang ketiga kan tadi three steps ya. Yang ketiga adalah memakai sun protector atau sunscreen. Nah, itu wajib sih sebenarnya hukumnya. Itu penting banget ya. Ya. Dan sama satu lagi sebenarnya, sometimes kita menganggap anak kecil tuh nggak perlu loh pakai sunscreen. Yang keempat nih. Nah, udah ini yang ketiga kan. berarti minimal itu. Minimal itu. Kadang-kadang kita suka pikir anak kecil tuh nggak perlu loh pakai sunscreen, tapi ternyata usia lebih dari 6 bulan sebetulnya itu sudah diperbolehkan memakai sunscreen yang sifatnya memang di topical application, jadi dioleskan. Tetapi tips cara memilih sunscreennya, baiknya sunscreen yang bahannya itu adalah physical sunscreen. Jadi kalau kita lihat sunscreen, dia ada yang chemical sunscreen dan physical sunscreen. Nah, kalau untuk anak-anak, baiknya pakai jangan yang chemical, tapi yang physical sunscreen. Contohnya mengandung titanium oxide, titanium dioxide, zinc oxide gitu. Jadi dia akan berfungsi covering, kayak melapisi, tapi kalau ada ada matahari bisa terprotek. UVA, UVB. Jadi perhatikan nilai SPF-nya dan PA. PA plus biasanya gitu. Untuk anak kecil. Nah, untuk dewasa dan untuk semuanya anak-anak juga kalau memilih sunscreen yang broad spectrum, artinya perlindungan terhadap UVA dan UVB. Oke, nyambung yang tadi, kalau seandainya 3 langkah itu sudah kita ikuti, kemudian jerawat itu masih bandel gimana? Perlu obat kah? Tambah dulu. Kita bisa menyelipkan sebetulnya other ingredients lain dengan menambahkan skincare yang dipakai. Contoh misalnya, pakailah zat eksfoliator atau eksfolian yang sifatnya ngelupasin tapi halus. Itu bisa dipakai misalnya kalau pada usia, sebenarnya kalau usia di bawah 20 tahun atau di bawah 30 tahun, once a week sudah cukup. Apa sih isinya? Misalnya mengandung AHA. AHA tuh contohnya AHA tuh alpha hydroxy acid. Dia bisa ambil isinya misalnya dari fruit acid, mandelic acid, lactic acid gitu. Atau kalau pada kulit yang berminyak atau bahkan ada sedikit jerawat, kita bisa ambil eksfoliannya, contohnya yang mengandung BHA. BHA itu contohnya adalah salicylic acid. Karena salicylic acid itu dia justru pada kondisi kulit yang berminyak akan mengangkat kelebihan minyaknya. Nah, itu bisa ditambahkan tuh dari yang 3 ini. Tadi itu ada tambahannya. Nah, itu pun misalnya kulitnya berminyak, dari yang 3 ini tentunya di moisturizernya dia bisa memilih moisturizer yang mengandung bahan yang untuk mengatasi jerawat. Contoh misalnya yang paling gampang mengandung vitamin B3. Vitamin B3 contohnya adalah isinya yang biasanya dikenal dengan nama niacinamide. Nah, niacinamide ini efeknya sebetulnya pada kondisi berjerawat itu cukup baik juga karena niacinamide punya efek anti-inflamasi atau anti radang. Jadi kalau ada yang meradang jerawatnya 1-2 bisa redam radangnya, terus punya efek juga mencerahkan. Jadi kalau ada bekas jerawat yang kehitaman bisa membaik juga. Nah, berarti saya ambil sedikit kesimpulan, kan banyak nih soalnya entah sabunnya atau obat yang dijual di pasaran. Anak-anak muda kan juga mungkin pengetahuannya tidak sedetil itu. Berarti boleh nggak kita misalkan
coba-coba langsung beli gitu atau mesti harus konsultasi sebelum memakai itu? Ya. Jadi pokoknya ini gini. Kalau misalnya jerawatnya masih ringan lah ya, baru ada 1-2, pilih kosmetik yang memang ditujukan ke arah jerawat boleh. Dan dalam pemilihan kosmetiknya itu yang penting banget saya harus tekankan, periksalah klik, KLIK. Apa itu klik? Klik ya, periksa kalau kita cari kosmetik, periksalah kliknya. Yang pertama apa? Kemasan. Cek kemasannya nggak bocor, nggak kusut, nggak pokoknya nggak dekil gitu ya. Klik. Terus ya pertama. K ya yang pertama. Terus L? yang kedua L. L itu adalah label. Jadi setelah kemasannya bagus, lihat label kosmetiknya. Di situ sebetulnya di label kita bisa lihat komposisinya apa sih. Gunanya gimana, cara pakainya gimana. Nah, itu salah satu ciri kosmetik yang baik, pasti di labelnya terdeskripsikan dengan jelas. Kemudian terus yang ketiga izin edar. Izin edarnya ada nggak? Izin edarnya ada nggak? Biasanya kalau kosmetik akan diawali dengan huruf N. N itu artinya untuk kosmetik. Kemudian dilanjutkan dengan huruf A, B, C, D, atau E. Bergantung di mana kosmetik itu diproduksi. Contohnya Asia, biasanya A. Jadi akan berawal dengan NA. NA, Nancy maksudnya N ya? Ya, N, terus A. Nah, setelah NA biasanya akan dilanjutkan dengan 11 digit angka. Ya. Nah, untuk ngeceknya sebetulnya, ini benar nggak sih nih nomor izin edar POM-nya gitu. Tinggal lihat aja websitenya, klik BPOM atau biasanya cek BPOM, masukkan nomor yang tadi, itu nanti kelihatan itu untuk izin edar produk yang mana, sesuai nggak? Gitu penting banget informasinya itu. Kemudian K terakhir? K yang terakhir adalah kadaluarsa. Jadi jangan lupa cek kadaluarsanya. Ada kosmetik yang ditulis kadaluarsanya tanggal sekian tahun sekian. Tapi ada kosmetik juga yang ditulis misalnya setelah 6 bulan dibuka kadaluarsa, atau ada yang setelah 12 bulan dibuka kadaluarsa. Jadi perhatikan itu dulu. Nah, setelah perhatikan si klik tadi, kalau dia udah oke lah, udah bagus semuanya sesuai, kita tadi kan lihat label kan, baca komposisinya. Setidaknya adalah kalau mau dapat kosmetik yang baik untuk konsumen, jadilah konsumen yang pandai. Jadi harus tahu dulu kondisi. Yang pertama ditentukan adalah jenis kulit kamu apa sih? Kulit berminyakkah? Kulit keringkah? Kulit berjerawat? Kalau misalnya berminyak, kemungkinan jerawat ya. Jadi jenis kulit itu ada 5. Apakah dia normal? Apakah dia kombinasi? Apakah dia berminyak? Apakah dia kering? Dan yang kelima ini baru dimasukkan adalah jenis kulit sensitif. Awalnya 4, tapi sekarang additional yang kelima yang sensitif. Jadi kalau sensitif itu sering juga nggak ada keluhan apa-apa di kulit, artinya nggak ada merah, nggak ada sisik atau apapun, tapi rasanya nggak nyaman, stinging atau apa. Tapi bisa juga disertai dengan ada kelainan di kulitnya, manifestasinya seperti apa. Jadi ngobatin jerawat. Nah, kalau memang jerawatnya nggak bisa membaik, ya berobat. Harus ada baru konsultasi. obat. Iya, betul. Kalau sudah tambah banyak dan segala macam. Mencoba nih ya, udah mencoba dengan grade yang kosmetik. Yang tadi, kok nggak membaik ya? Nah, as soon as possible berobat. Nah, hati-hati juga, makanya jangan kadang-kadang kan banyak yang beredar, ini obat dokter loh, udah pakai aja gitu. Mending langsung ke dokter. Nah, mending langsung ke dokter. Ya. Bener, jadi artinya bisa tanya sama dokternya, ini kenapa gitu. Dan kalau as long as masih pakai kosmetik tadi, kliknya jangan lupa. Terima kasih Bu Dr. Fitria yang sebentar lagi akan menamatkan S3-nya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih ya sudah mampir di Kopi Pasar. Iya, dan saya mau bilang Kopi Pasar ini keren banget. Asik. Kalau kamu ke Bali jangan lupa, tempatnya ke Denpasar ya. Iya, di Denpasar, di Pasar Sangla. Di Pasar Sangla. Yang aku juga tadi, yuk kita ke pasar, kemana? Tapi aku udah pernah lihat foto-fotonya, ternyata oke loh, makanannya juga enak. Makasih Bu Dokter Fitria, makasih ya. Sama-sama, makasih banyak.